Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ceria ya hari ini seluruh siswa Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang matriks. Kita fokus pada operasi matriks dan sifatnya. Untuk pertemuan kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu menuliskan bentuk matriks dari masalah kontekstual, kemudian menemukan prinsip dan prosedur operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, serta menyelesaikan suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini berfokus pada melalui penugasan, Ibu berharap peserta didik dapat menuliskan bentuk matriks dari permasalahan kontekstual dengan tepat. Kemudian dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat memperlihatkan sikap tanggung jawab, kerjasama, proaktif, toleran dalam menemukan prinsip dan prosedur operasi penjumlahan matriks dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pada matriks dengan tepat. Nah, operasi matriks sebenarnya dibagi menjadi beberapa operasi, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, serta perkalian matriks dengan matriks. Tapi hari ini kita konsentrasi pada operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Sekarang coba kalian amati cerita yang Ibu buat. Ini kalian bisa lihat gambar yang ada di sudut kanan. Ada kegiatan siswa yang mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, ini dia deskripsi dari Ibu. Bu Rati menugaskan peserta didiknya dalam kegiatan peduli lingkungan. Jumlah peserta didik di kelas 11 II1 adalah 30 orang. 1/5 dari jumlah peserta didik tersebut dibentuk menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang anggota untuk mengumpulkan 2 jenis botol bekas yang berada di lingkungan rumah peserta didik. Setelah terkumpul, botol bekas tersebut akan didata dan dideskripsikan dalam sebuah tabel berikut. Nanti akan dimunculkan tabelnya. Botol bekas itu nantinya akan dijual kembali dan uang hasil penjualan akan disumbangkan ke masjid yang berada dekat dengan lingkungan sekolah. Tunjukkan bagaimana cara menentukan jumlah botol bekas yang terkumpul tersebut menggunakan operasi penjumlahan matriks. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan data yang ada di dalamnya. Mungkin kalian bisa sambil mencatat, sambil Ibu menjelaskan, dan nanti kalian silakan bertanya. Nah, dari tabel yang tadi itu, coba kalian substitusikan datanya ke dalam matriks berikut. Coba kita cross check dengan punya Ibu ya. Kelompok 2 ada 25, 40. Kita substitusikan satu-satu datanya. Nah, kemudian kita lihat jumlah masing-masing. Didapatlah matriks jumlah dari 3 buah matriks. Dari kegiatan tadi, dapatkah kalian menentukan langkah-langkah menjumlahkan matriks? Silahkan kalian kemukakan atau kalian tulis, kemudian kita bandingkan dengan apa yang akan Ibu sampaikan. Menentukan langkah-langkah menjumlahkan suatu matriks, hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi apakah ordo matriks tersebut sama. Nah, mengenai ordo matriks sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Identifikasi unsur-unsur yang seletak pada matriks tersebut, kemudian jumlahkan unsur-unsur yang seletak tersebut.
Nah, seperti ini. Yang seletak berarti nih 20 dan 25. Kita lihat di kegiatan 2, 20 ditambah 25 hasilnya 45, 35 ditambah 40 hasilnya 75, dan seterusnya. Nah, dari kegiatan 2 ini, Ibu yakin kalian bisa menyimpulkan jika letak dua matriks kita tukar atau kita bolak-balikan, maka hasilnya tetap sama, yaitu 45, 75, 65, dan 50. Ini hasil yang pertama, dan ini hasil yang kedua. Silahkan kalian bandingkan hasil 1 dan 2. Maka sifat pertama pada penjumlahan adalah, kira-kira kalau boleh dibolak-balik itu sifatnya apa? Ya, benar sekali, yaitu bersifat komutatif. Kemudian, Ibu punya 3 buah matriks yang di dalamnya Ibu sudah menyiapkan 2 matriks yang dikelompokkan. Kalian bisa perhatikan, kita cek antara hasil yang pertama dan yang kedua. Apakah sama? Nah, ternyata hasilnya sama. Kalian coba bandingkan kembali hasil 1 dan 2, maka sifat kedua pada penjumlahan adalah bersifat asosiatif. Kemudian, kita lanjutkan. Jika suatu matriks kita jumlahkan dengan matriks O, yang semua elemennya di dalam adalah 0, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri, yang disebut dengan matriks identitas. Sedangkan pada hasil yang kedua, dapat dilihat bahwa negatif dari suatu matriks merupakan inverse dari penjumlahan. Coba kalian lengkapi kesimpulan dari kegiatan sebelumnya mengenai jumlah atau penjumlahan matriks di bawah ini. Yang pertama, penjumlahan matriks dapat dilakukan pada matriks-matriks yang ordonya ya benar sama. Kemudian yang kedua, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang seletak. Sifat-sifat pada operasi penjumlahan matriks kalian dapat menyimpulkan. Yang pertama, bersifat komutatif. Yang kedua, bersifat asosiatif. Dan yang ketiga, O merupakan matriks identitas pada penjumlahan. Dan yang terakhir, negatif suatu matriks merupakan inverse dari penjumlahan matriks. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga bisa membantu pemahaman kalian. Dan silakan ulang kembali menyimak video yang sudah Ibu siapkan. Kemudian jika sudah, silakan kalian lanjutkan kegiatan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, sudah Ibu share. Semoga kegiatan hari ini akan membawa keberkahan dan amal dari Tuhan. Lakukan diskusi dengan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.